Kalau ada istilah bunglon politik, Immanuel Ebenezer lah orangnya. Karakter dan pendiriannya bisa berubah-ubah sesuai kondisi yang menguntungkan dirinya. Noel, sapaan akrabnya, pernah mendirikan Jokowi Mania. Jokowi menang, ia jadi komisaris. Lantas berstatement mendukung terdakwa kasus terorisme Munarwan. Karena sikapnya itu Noel dipecat dari komisaris. Lalu mendirikan relawan Ganjar Pranowo Mania. Di media dan televisi dia mengaku sebagai diehardnya Ganjar. Sekarang tiba-tiba dia mau gelar konferensi pers pembubaran GP Mania. Habis ini dia kemana? Ada indikasi dia mau merapat ke tim Anies Baswedan. Tidak mengherankan. Apalagi beredar video di sosial media yang isinya puja-puji Noel kepada Anies. Katanya, Anies bukan hanya gubernur, tapi juga aktivis yang turut menggulingkan pemerintahan Soeharto. Hahaha, siapapun pasti ngakak terguling-guling mendengarnya. Saat demo mahasiswa besar-besaran Mei 1998, posisi Anies sedang menyelesaikan pasca sarjana di Washington. Saat itu, Anies memang ikut demo di depan Kedubes Indonesia di AS sana. Masalahnya, demo Anies telat. Soeharto sudah mengundurkan diri ketika Anies menjalankan aksinya. Satu-satunya aksi heroik yang dilakukan Anies ialah menurunkan foto presiden yang terpasang di dindingnya. Sebelum ada video itu pun, Noel pernah tanpa sadar mengungkapkan dukungannya kepada Anies. Ya, meskipun dia berkilah bahwa di talk show itu kesilap lidah. Tetap saja orang bertanya-tanya, jangan-jangan memang alam bawah sadarnya sudah mendukung Anies sejak semula. Apapun itu, Noel memang fenomena unik politik di negeri ini. Tidak banyak loh yang bisa main dua kaki, tapi dia dengan sangat enteng menjalani. Mungkin fondasi berpikirnya adalah asal kantong terisi. Logika Noel dengan label sebagai pendukung diehard Ganjar, daya tawarnya jadi tinggi. Ketika lawan politik Ganjar kasih tawaran lebih tinggi, maka mudah bagi dia untuk memindahkan kaki. Meski tidak lumrah, zaman bahula dulu sudah pernah terjadi. Orang Jawa mengenal sosok Patih Danurejo IV. Ia hidup dan berkuasa di zaman Sultan Hamengkubuwono III. Danurejo semula bukan siapa-siapa, cuma tumenggung di daerah pinggiran. Namun dia punya ilmu setan kulambi manungsa. Hasilnya Danurejo berhasil mengecoh keluarga keraton, juga menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan penjajah. Danurejo ini tidak punya ideologi, satu saja cita-citanya, kepengen kaya raya. Tidak peduli siapa yang diajak kerjasama, tidak peduli bagaimanapun caranya. Bahkan jadi pengkhianat pun dia bersedia. Sejarah memang selalu menyodorkan cermin untuk berkaca. Meski zaman sudah berubah cepat, khianat dan munafik adalah sifat. Mau dimanapun, dia akan bertindak sama saja, tidak bisa dipercaya. Makanya ketika Noel mendeklarasikan relawan GP Mania, saya sudah yakin itu pasti permainan doang. Apalagi ketika dia membabi buta menyerang elit-elit PDI Perjuangan. Saya sudah berpikir, wah, Noel ini berbahaya. Kayaknya ada udang di balik rengginang. Kalau merunut statementnya di berbagai media, Noel ini seolah-olah orang yang paling membela Ganjar. Padahal semua ucapannya justru banyak yang merugikan Ganjar. Ngawur, tidak punya pertimbangan dan tanpa gagasan. Jadi, kalau sekarang ada kabar Noel hendak membubarkan relawan bentukannya, saya justru bersyukur. Ya baguslah, kita relawan Ganjar nggak butuh bunglon politik seperti Noel. Tidak perlu juga kita ambil pusing. GP Mania ini juga nggak punya masa. Mungkin isinya hanya Noel saja. Dia sendiri ketua umumnya, sekaligus dia juga sekretaris, bendaharanya, dan satu-satunya anggota. Saya justru penasaran, setelah pembubaran GP Mania, dia akan bentuk relawan apa ya? Usul saja nih Noel, mungkin Anies Mania, aman, bisa kamu pertimbangkan. Cocok kan dengan karaktermu yang selalu nyari aman? Begitu kira-kira.
Artikel ini ditulis Faki Subroto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Noel Sang Pati Danurejo Modern. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.